Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kak sadayana para terus sumbing di kesempatan siang hari ini ada beberapa hal yang ingin dibicarakan siang hari ini. Pertama, yang sangat urgent akan kita bicarakan yaitu mengenai kegiatan Ramadan. Jadi saya ingin kegiatan Ramadan selama 1 bulan itu kan tidak ada KBM, ya, sekaligus guru PAI dan guru-guru keagamaan itu nanti diberdayakan hanya sebatas pemantau. Nah, jika bisa, jika memungkinkan, kalau diberikan kegiatan Ramadan itu kan sulit kan, anak harus berkumpul. Nah, sudah saja begini, anak menyiapkan buku kosong, Pak Agus, buku kosong di situ ditulis saja agenda hariannya. Contohnya begini, hari pertama bulan Ramadan kan acara-acara keagamaan di TV itu banyak. Nah, anak membuat sinopsis atau laporan dari hasil pengamatannya di televisi. Kegiatan Ramadannya seperti itu saja biar mudah. Jadi kita tidak usah ngasih materi. Nah, nanti pas masuk itu dikumpulkan. Atau misalkan di akhir Ramadan kita nyuruh salah satu KM, coba oleh KM di door to door diambil atau anak setor kepada KM pegas satu persatu, nanti KM dibawa ke sekolah si tugasnya itu. Nah, tugas tersebut selama 1 bulan itu nanti menjadi penilaian portofolio tugas penugasan yang nantinya dibentuk menjadi nilai PAT. Jadi mapel PAI, praktek ibadah dan keagamaan lainnya itu tidak usah lagi ada PAT. Jadi bukan saya pesimis begini Pak, saya yakin ini Pak, 80% kegiatan sekolah secara offline atau kegiatan sekolah seperti biasa ini sampai dengan tahun ajaran akhir ini tidak akan ada di sekolah. Apalagi melihat dari hasil penelitian kan kayak ITB, UI segala macam bahwa COVID-19 ini akan berakhir di akhir Juni. Juni itu justru lagi puncak-puncaknya Pak. Lagi puncak-puncaknya, maka perkiraan Juni itu yang positif itu di kisaran angka yang terkecil dari hasil penelitian itu 60.000 dan yang terbesar itu sampai 1 juta yang tertular pada bulan Juni. Sehingga tidak mungkin kita mengumpulkan siswa karena beresikonya sangat tinggi. Nah, saya pengen usulan ini kegiatan penilaian portofolio. Tadinya saya berpikir bahwa kurang cobaan lah nulis bulan puasa pakai PAT wae gitu, dengan format seperti PAS bagus gitu. Tapi dipikir-pikir lagi, terus kegiatan tanggal 2 Juni orang kegiatan nama yang tidak ada. Ya sudah saja, kita konsisten terhadap kalender pendidikan saja Pak, bahwa kegiatan Ramadan diisi dengan kegiatan penumbuhan budi pekerti. Tetapi kegiatan penumbuhan budi pekerti ini tidak mungkin juga secara intens kita memberikan materi kepada siswa. Karena pada akhirnya ketika guru memberikan materi kepada siswa, ujung-ujungnya tugas dari yang akhirnya memberatkan siswa termasuk puasa. Tapi ketika siswa diberikan kebebasan, tugas ente memperlalajo TV, buat laporannya bahwa saya menonton televisi kegiatan keagamaan acaranya ini, misalkan kutil kuliah 7 menit anu samemeh buka dia pematerinya ini hari ini tanggalnya sekian, terus materinya tentang ini setiap hari itu. Dan banyak, tidak usah harus ceramah keagamaan, karena kegiatan keagamaan bulan Ramadan itu kan setiap kegiatan itu berbau keagamaan pastinya, dan itu bisa dijadikan sebagai acuan. Bahkan acara gosip saja anak bisa menganalisis sebagai sebuah kegiatan keagamaan, ambil unsur positifnya di situ gitu, apapun itu. Jadi kegiatan keagamaan itu penuh warna. Atau misalkan ketika guru-guru yang kreatif, misalkan Pak Nuril, udah saya mau pengen buat lah materi seminggu sekali ceramah di YouTube, kemudian disimpulkan ini tugasnya, boleh saja, sah-sah saja kalau memang ada waktu.
tapi memang kurang praktis gitu. Lebih praktis seperti ini, anak bebas tapi tugas tetap ada gitu. Nantinya ini menjadi nilai PAT. Jadi guru PAI dan keagamaan itu nanti tidak usah ada soal lagi. Bagus begitu. Jadi anak membuat semacam buku kegiatan Ramadan. Begitu. Paham ya sampai sini ya? Paham. Kegiatan Ramadan sudah fit lah. Kita concern di situ saja bahwa kegiatan Ramadan akan kita laksanakan dalam bentuk anak memantau kegiatan keagamaan di televisi. Acaranya bebas, terserah anak dan sekemampuannya. Gitu. Jadi sudah tidak ada lagi unsur-unsur daring di sini. Guru itu tidak usah memantau, yang dimantaunya nanti saja di akhir bahwa anak itu tugas selama 1 bulannya ada, ya. Gitu. Bahkan ada hal-hal yang beda di rumah-rumah ini darurat gitu ya, darurat. Ada lagi kan sekarang tembusan bahwa harus ada absen baru itu yang absen selfie itu yang baru aplikasi dari dinas. Tembur penghasil selfie diberi pulsa ke WA wae kalau udah kurang mah ketat dan 50% anu boga pulsa nanti terus komode gitu. Sementara anggaran pos katanya baru mau dirubah minggu depan bahwa boleh diberikan pulsa tapi hanya untuk GTK. Kendalanya justru bukan di GTK, kendalanya di anak. Iya. Hari dulu baru kemudian. Hari dulu bisa ngaju. Ngaju. Atau banyak akal lah kalau dulu. Nah yang kedua, kita akan berbicara masalah kegiatan PAT pada tanggal 2 Juni ya. Agenda ini 2 Juni. Anggaplah ketika ada anak yang bayar parinci, saya berarti tidak mau kegiatan PAT ini nanti ini harus subsidi 100% oleh sekolah. Iya. Tapi kita tidak terlalu repot karena kita tidak akan membayar honor panitia. Jadi ini supaya panitia ngirit-ngirit karena duit. Mau bayar honor fotokopi, kita hanya akan membayar dulu bina pembuatan soal, pengolahan nilai, pemeriksaan, ya perkara itulah, gitu kan. Hanya akan membayar itu saja. Nanti mudah-mudahan begitu anak masuk ini menjadi tagihan gitu. Ya nantinya itu menjadi terlunasan utang RT dan dana bos. Itu satu. Nah PAT yang harus mulai dipikirkan oleh kita itu bagaimana membuat soal PAT yang bisa mewakili ketuntasan minimum atau minimal salah satu mata pelajaran tertentu. Maka saya dari awal seperti ini bilang ke guru itu dalam mengajar harus tahu ruhnya. Jadi ketika ada ruhna per KDT ya A B C D F G H kan. Contoh seni budaya. KD 1 seni tari, KD 2 seni musik, KD 3 kerajinan. Berarti ruhnya itu pertama anak harus bisa tari. Atau minimal anak bisa main musik. Atau minimal anak bisa membuat kerajinan. Jangan tiga-tiganya ruhnya itu dipakai dalam ujian itu. Salah satu saja ketika anak bisa lari, salah satu KD, berarti anak tersebut sudah dapat nilai A seharusnya. Karena ruhnya sudah mewakili. Gitu. Jadi pahami dulu ruh dari setiap KD dari mata pelajaran tertentu. Kasih soalnya itu adalah soal-soal yang menyangkut tentang ruh. Ruhnya itu dalam bentuk penugasan. Contoh, Ustaz, bahasa Indonesia. Dari sekian satu semester yang paling banyak itu misalkan mengenai tentang puisi. Kenapa tidak suruh anak saja buat puisi, baca puisi, rekam sendiri, upload sendiri di YouTube. Linknya berikan ke guru mata pelajaran, dinilai oleh guru mata pelajaran. Pakai instrumen musik segala macam gitu kan dengan sebagus mungkin lah anak. Atau membuat drama sendiri sih, no problem gitu kan. Atau apapun itu, membuat cerpen, membacakan cerpen gitu kan. Nanti akan kelihatan anak tegas. Kan intinya mempelajari bahasa Indonesia itu agar anak bisa berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Logat Sundana gitu.
ketika logat Jawa, logat Sunda masih kan kalau kamu bahasa Indonesia itu masih goreng kan sebenarnya gitu. Makanya ketika anak bisa mengaplikasikan itu semua, maka ruhnya itu dapat. Yang penting itu kita bisa menilai ruhnya saja nih. Karena emang darurat Pak. Kalau khusus untuk mengukur semua kemampuan, kayaknya dengan situasi seperti ini nggak akan mungkin. Kalau setiap kali ingin kita ukur nih, nggak akan mungkin Pak. Kalau di online ini. Karena pengetahuan itu hanya bisa dinilai ketika kita bisa mengawasi anak, apakah anak itu benar-benar mengerjakannya sendiri atau tidak. Makanya kalau di rumah, bagaimana kita mengukur kemampuan anak tapi bisa terukur oleh kita dan anak tersebut tidak mengandalkan orang lain. Ya salah satunya model itu Pak Agus. Model Aina Pak Agus yang kerajinan misalkan. Kalau hanya sebatas membuat kerajinan, anak bisa beli. Loba tukang kerajinan di pasar Ujung Beruk. Tetapi ketika prosesnya itu divideokan, saya yakin anak mau mungkin beli. Contoh guys, saya mau buat kreasi ingin combro misalkan, videokan, upload di YouTube, edit kesorangan jadi satu video, linknya kirimkan ke bapak, kasih nama di situ, nama Nuril Anwar, kelas 11 IPS 1, nomor absen 7 misalkan, ambilkan di YouTube, cara membuat combro misalkan, itu sudah pasti anak mau niron, tapi kita bisa mengukur. Katingali tinangin cobrona, tinanggun jahanan, nah ini pasti asin B, ketena B gitu kan. Ibu yang pas, ketena C gitu. Sudah bisa mengukur itu. Artinya setiap mata pelajaran selama bulan Ramadan ini guru itu tidak libur, tapi membuat analisis pembuatan soal apa yang kira-kira tepat diberikan kepada anak secara online, tapi bisa dikerjakan oleh anak dalam waktu 1 hari. 1 hari penuh tentunya ya, bukan 1 jam. Pembuatan cobrok, pembuatan bala-bala misalkan. Terus seni budaya menjadi video seni tari, tidak usah pakai seragam, hese, mahal. Yang penting udah ketinggali gerakan tari Pak, benernya salah Pak. Tari jaipongan, tari pek, tari musik, tari bali misalkan, kan udah cek misalkan gitu. Dari situ saja kan sudah bisa menilai. Atau dari gerakan saja asal ngengklak aja. Hari musik jaipongan, hari joget-joget dangdut misalkan kan. Itu udah jelek misalkan nilainya. Artinya unsur-unsur itu tolong sekarang mulai kita kreativitaskan. Kalau PAI keagamaan kan sudah jelas. Tinggal mata pelajaran lainnya. Yang paling sulit itu mengukur kemampuan secara daring itu mata pelajaran yang memang membutuhkan penilaian secara nyata gitu. Contoh kayak matematika. Yang kedua, pelajaran perjalanan sosial IPS. PPKN misalkan lah. Sulit sebenarnya. Tapi sebenarnya itu juga bisa dimanfaatkan oleh PKN untuk menganalisis. Sudah ada analisisnya, misalkan lagi marak nih kasus corona. Saya ingin menganalisis kasus corona, misalkan penanganan oleh pemerintah daerah. Seperti apa penanganannya? Yang terdampak, yang tertular, yang PDP dan sebagainya itu dianalisis oleh anak. Bisa-bisa saja. Bentuknya berarti semacam menjadi karya ilmiah, tidak usah banyak-banyak. Misalkan saya buat saja 8 paragraf, 5 paragraf, atau bisa terlalu berat guys, 4 paragraf misalkan. Silakan saja. Ya, tapi itu bisa mengukur kemampuan anak yang ketika hasilnya itu antara hasil si A, hasil si B, hasil si C dan si D itu tidak mungkin sama hasilnya itu. Jadi kalau soal, guys pasti sarua. Usum teknologi itu mana lah di Google. Silih kiri, nggak akan mungkin bisa efektif. Makanya guru dimohon dan saya mohon buat soal yang sekiranya Pak Ustaz, bisa mengukur kemampuan anak, anak juga bisa mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain dan tidak mengandalkan orang lain. Jangan yang sulit, jangan yang terlalu mudah juga gitu. Babari teuing gitu. Artinya kalau babari teuing kayak bisa mengukur kemampuan anak misalkan kan sulit. Ya babari teuing kumaha? Contoh misalkan coba fotokeun nu kumaha seragam jaipongan teh atuh nu kitu mah lah. Babari teuing atuh. Tapi nah saya percaya kepada guru, kepada Bapak dan Ibu untuk bisa membuat soal itu.
Kenapa saya bilang matematika sulit, PPKN sulit, IPS sulit? Karena mungkin saya bukan guru mata pelajarannya. Tapi kalau Bapak dan Ibu guru mata pelajarannya, saya rasa mudah. Dan Bapak Ibu tahu seperti apa akan membuat soal itu. Terutama untuk guru-guru yang baru itu mohon maaf. Tugasnya itu jangan terlalu membebankan anak. Bisike budak pas asup garelo gitu kan. Karena tugasnya harus teuing. Mau teh diberi tugas we. Kali-kali bere bahan bacaan. Coba baca halaman sekian sampai halaman sekian. Geus we teu kudu ieu mah budak teh hayu we tiap poe diberi tugas. Jadi anak itu setiap hari diberi tugas gitu. Itu mah lain belajar online atau jadinya tugas online. Jadi mohonlah Bapak dan Ibu selama 1 bulan itu selama Ramadan mulai buat konsep itu. Setelah terbentuk konsepnya, saya ingin melihat nanti di akhir Ramadan sambil Bapak Ibu mengambil gaji, doakan udah ada milik, ambil THR, konsepnya itu dikesayangan. Biar kita sama-sama analisis Pak. Guys, Bu, ini kira-kira dia, Bu, ke saya, misalkan Ibu kelebihannya di sini. Tolong diturunkan kepada yang lain, guru-guru ini perlu pengetahuan lagi, tolong diberikan penerangan seperti apa soalnya gitu. Itu ya Pak, intinya seperti itu. Yang kedua, mengenai penerimaan siswa baru. Ini yang paling kendala buat kita. Jadi sarwajin neangan sirum, neangan jarum, neangan jarami ini. Kurang siswa baru. Dek promosi ke mana budak lagi? Mungkin bangunan aku sekolah lagi. Dan bukan kendala ini dialami bukan oleh kita saja. Tapi semua sekolah di Kota Bandung sama mengalami hal yang sama. Makanya harus mensiasati ini. Siasatinya gimana? Saya ingin setiap anak menjadi agen atau menjadi marketing sekolah kita. Paham nggak Pak Bos? Contoh gini, saya yakin anak-anak SMP Al-Islam, SMA Al-Islam, baik itu alumni ataupun yang masih terdaftar menjadi di sekolah Al-Islam, itu semuanya punya Instagram, Facebook. Saya ingin tugas Pak Agus, Pak Nuril, Pak Adi, Loba, kawanannya, itu semua nanti akan kita buat semacam pengumuman baru atau bukan pengumuman ya, penerimaan siswa baru secara daring, secara online. Jadi anak tinggal ngeklik link tersebut, langsung daftar. Itu disebarkan oleh alumni di tiap Facebook, di Instagram, di WA dan sebagainya. Manfaatkan itu gitu. Mereka menjadi marketing, minta bantuan, tolonglah gitu kan. Minta bantuan ente loba batur ke di sekolah, tolong ini disebarkan, dipasang di dinding Facebook, di dinding Instagram, di TikTok kalau perlu gitu. Jadi intinya seperti itulah ya. Setiap anak dilibatkan untuk menjadi marketing dalam penerimaan siswa baru. Pak Henry kemarin sudah ngobrol dengan saya, dia sudah mengonsep Pak Adias semacam di Google Form. Jadi anak nanti tinggal klik itu, anak tinggal ngisi nama, asal sekolah, tempat tanggal lahir, hanya berapa biji gitu kan, langsung terkirim datanya langsung ke server kita. Sehingga nanti di akhir itu sudah kita bisa detek kita ada berapa siswa yang masuk ke kita. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan hari ini cuma itu. Masukin brosur 5.000, kita distribusikan di cici aja dan bikin kasaha. Spanduk dalam hal sekarang ini juga tidak efektif. Orangnya di rumah di lockdown gitu kan. Membaca saha, paling tukang pasar, biasa ke pasar. Jadi nggak efektif. Salah satu keefektifan yang bisa kita buat adalah sekarang orang bersosialisasi dengan dunia luar hanya menggunakan ponsel. Maka ponsel itu kita manfaatkan. Guru, siswa, alumni, berikan kewajiban oleh kita sebagai ungkapan rasa terima kasih terhadap lembaga ini agar tetap berdiri kokoh untuk bisa minimal berkontribusi lah. Berkontribusi untuk bagaimana sekolah ini bisa maju. Nanti saya dengan Pak Henry akan ngobrol lagi, kamu datang ke secara pribadi, dibuatkan nanti jika SMP Pak, tapi di bawahnya ada cara pendaftarannya. Cara pendaftaran ke SMA Al-Islam, tinggal klik ini. Klik langsung dan kudu datang ke sekolah. Syarat-syarat mangkewe semester 2 gampang. Yang penting masuk kelas. Apalagi target kita tetap Pak di 100. Hari ini kita punya 5 kelas kosong.
saya kasih tahu ya, kita punya 5 kelas kosong, bukan 4 lagi, kita punya 5. Kita bisa manfaatkan 5 kelas ini. Kalau 5 kali 36 berapa Pak? 360 dibagi 2 berarti 100 berapa? 150 Pak. 150 ya? Lebih 80. ya, sekitar segitulah. 180. 180 target kita itu hari ini. Sementara SMP sekarang mengeluarkan sangat sedikit. 2, Berapa? 92. Paling masuk ke kita 60 orang Pak. 60 orang sampai 50 orang. Ya. Berarti kan kurangnya juga masih kena 100. Ya. Kalau kita tetap targetnya 5 kelas. Bisa lah. Tidak ada yang tidak bisa. Manfaatkan momen seperti ini untuk ini. Sengaja saya tidak naikkan harga, tetap harganya tetap, SPP tetap dengan sangat murah meriah gitu kan, dan sebagainya. Itu Pak. Saya rasa cukup ya. Ya. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.